Nama saya Eli Sudia Permana, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pada minggu ini kita sedang fokus kegiatan program pada ujian nasional. Ujian nasional di kita ini ada ujian nasional berbasis komputer dan ada ujian nasional kertas dan pensil istilahnya oleh UNKP. Nah, yang paling dekat jadwalnya adalah besok hari Sabtu Minggu 13-14 dan nanti 21-22 itu adalah ujian nasional untuk pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C. Di Kota Bandung ujian paket A, paket B, paket C ini dilaksanakan ada yang UNBK. Yang UNBK ini paket C sebanyak 2080, sedangkan paket B sebanyak 851 orang. Paket C 2080 dan paket B 851 orang. 51 ya. Nanti dikasih buku. Sedangkan UN yang kertas pensil itu paket A 290, kemudian paket B 619 dan paket C 1492 orang. Kesetaraan, pendidikan kesetaraan paket A yang paket A yang kertas pensil 290, paket B 619, paket C 1492 orang. Jadi paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA SMK. Perlu ditegaskan juga karena di dalam Undang-Undang 23 2014 pendidikan non formal menjadi kewenangan kabupaten kota dan program paket C itu bagian dari program pendidikan non formal. Jadi walaupun setara SMA SMK kewenangannya ada di kabupaten kota, tidak termasuk yang dipindahkan ke provinsi. Ini dilaksanakan 4 hari, waktunya Sabtu Minggu karena memang mempergunakan sarana prasarana sekolah. Sebagian besar di sekolah UNBK-nya menumpang di beberapa SMA SMK. Jadi menggunakan sarana komputer di SMA dan SMK. Ya? ABC ya. Hanya A-nya tidak ada UNBK. Semua kertas pensil. Kalau ya tidak pertama tidak ada kesiapan lah ya, paket A ini mungkin latihannya selama ini untuk ke komputer masih kurang, termasuk juga kemitraannya dengan sekolah, mungkin tidak ada sekolah yang siap dipinjami tempatnya. Jadi jadwalnya itu tanggal 15-16 untuk minggu ini, Sabtu Minggu, dan minggu depan tanggal 22 dan 23 April. Dan minggu depan itu kita sudah mulai USBN untuk SMP. Jadi ujian sekolah berbasis nasional. Jadi USBN-nya dilebih dulukan SMP sebelum nanti pada bulan Mei ujian nasional. Nah, USBN ini didelegasikan langsung kepada kami, tanggung jawabnya di kabupaten kota, dan bahkan juga teknis operasional didelegasikan kepada sekolah. Jadi 25% soal itu berbasis nasional itu disusun oleh kementerian, kemudian 75% oleh kita, jadi diramu masing-masing. Nah, untuk menghindari berbagai hal yang mungkin terjadi, kita membuat ada sekitar 15 setting soal yang itu berbeda penggunanya untuk masing-masing subrayon. 52 paket. Jadi 52 paket itu karena termasuk yang untuk susulan dan lain-lain ya. Jadi nanti di setiap subrayon SMP itu soalnya berbeda-beda. Jadi ada 5 subrayon
tengah, utara, barat, timur, selatan. Nah, sekarang tanggung jawabnya ada di masing-masing subrayon. Jadi kalau ada kebocoran satu soal itu hanya bocor di satu set soal yang berlaku di subrayon itu. Gitu. Di rayon tersebut ya? Ya, di subrayon, bukan di rayon, di subrayonnya. Jadi dari 5 rayon ini ada lagi subrayon. Nah itu yang beda. Jadi di subrayonnya. Itu upaya kita untuk menghindari kesamaan atau saling meniru. Berbeda-beda jumlahnya. Rata-rata. Ada mungkin ada 3-4-nya nanti itunya dirinci ya. 15 setting per rayon, Pak. 15 tuh apa namanya yang umum ya. Jadi jumlah semuanya jadi 52 ya dengan yang susulan dengan setelah diacak-acak untuk kepentingan itu 52. Jadi 52 seluruhnya 52 setting ya. 50 setting soal Untuk 5 rayon. untuk dan pengamanan soalnya tentu dilakukan juga di masing-masing subrayon dari mulai kita buat naskah berita acara tanda terima dari kita dari tim ke kami di dinas kemudian kepada masing-masing panitia di subrayon. Itu upaya-upaya yang dilakukan di luar hal-hal teknis. Nanti ada pengawasan seperti biasa, pengawasan yang ketat dengan silang guru antar sekolah. Saya kira itu intinya kesiapan untuk UN kesetaraan dan USBN SMP yang minggu ini akan dilaksanakan. Jadi ya kan ada jawaban beredar jawaban Ya. dengan 52. Jadi kami menjaminnya dengan tadi bahwa soal itu tidak bocor kan gitu supaya tidak ada kunci jawaban. Selama ini pengalaman UN itu kan selalu ada kunci jawaban beredar tapi kunci jawaban bohong gitu. Ini yang barangkali mohon kalau ada temuan-temuan kami juga dikonfirmasi agar kita bisa membuktikan apakah yang beredar ini bodong atau memang kunci jawaban yang berasal dari soal yang kita buat. Pak, yang diujikan untuk paket ABC apa aja? Paket ABC itu semua mata pelajaran. Sama matematika, bahasa Inggris, lengkap? Enggak, tambah. Jadi PPKN, IPS, semua mata pelajaran kalau UN kesetaraan itu. Ya, makanya. Ada berapa? Mata pelajarannya itu 8 ya? 8 mata pelajaran. Pokoknya semua mata pelajaran yang ada di SM, di paket B, di paket C, masing-masing beda. Karena hasil UN ini sekaligus juga kalau itu untuk menjadi pertimbangan penyetaraan gitu. Jadi dianggap setara dan tidaknya itu kan setelah mengikuti ujian yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, penyelenggara UN itu kan BSNP yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi itu sebagai persyaratan bahwa program itu setara dengan paket A, setara SD, setara SMP, setara SMP. Jadi posisinya lebih kuat untuk keseluruhan mata pelajaran. PKBM yang diakui berapa? Jumlah peserta, jumlah lembaganya untuk paket B itu 30, yang UNBK dari 36 lembaga ya. Paket B paket C yang UNBK itu dari 36 lembaga. Sedangkan paket A itu dari 30 lembaga. 30 PKBM. Kalau tahu itu legal PKBM kan takutnya Berizin. kayak siapa yang kemarin kan? Yang mana? Yang SMK 9 ya? Itu dia ikutan PKBM. Oh ya, itu lulusan paket B ya. Ya. Pertama, setiap PKBM itu kan berizin sama dengan sekolah. Jadi prosedur perizinannya juga sama, ada di Disdik. Sekarang yang dengan terintegrasi.
Tapi semua persyaratan pembinaannya ada dari Distrik. Kemudian yang kedua, siswanya juga harus terdaftar dan harus punya NISN, nomor induk siswa nasional. Makanya yang kemarin ketahuan karena nomor seri ijazahnya ternyata begitu dimasukkan komputer itu ada pemiliknya gitu. Tapi untung kan bukan di Kota Bandung ya. Nomor induk siswa nasional tercatat di dalam data pokok pendidikan yang secara nasional. Sebenarnya pas siswa masuk PKBM itu bisa Terdaftar dapat NISN. nomor induknya, bisa dicek sendiri ya? Iya, Biar di Dapodik terdaftar. ya, terdaftar. Jadi itu sekarang sudah satu sistem. Dapodik itu data pokok pendidikan itu termasuk Dapodik, istilahnya Dapodik Paudikmas gitu, yang menyangkut juga program pendidikan paket A, paket B, paket C. Memang kalau zaman dulu itu sebelum ada komputerisasi, istilahnya ada penumpang gelap tiba-tiba ikut ujian gitu. Nah, sekarang nggak bisa sebenarnya karena ada NISN itu, nomor induk siswa. Jadi dia tercatat sejak kapan, kan minimal belajar 2 tahun ya. Kalau yang dia dari nol, misalnya dari SMP lulus mau ikut paket C, berarti dia nol, harus minimal 2 tahun belajar. Kecuali kalau dia DO kelas 3 SMA, nah itu bisa belajar hanya 1 semester ikut ujian. Jadi tergantung dia raw inputnya dulu, terakhir pendidikannya apa. Oh, kalau USBN itu kan keseluruhan ya sama. Jadi ini saya baca yang UNBK, jadi UNBK plus UNKP berarti keseluruhan. Kalau yang UNBK SMP itu 33.879. Berapa Pak? 33.879. Itu SMP ya? SMP ya, saya Ya, tanya. yang UNBK. Kalau yang UNKP-nya 6.828. 6.000? 828. Lebih sedikit yang Kertas ya. Makanya hampir kemarin 87% kalau nggak salah. Kita sudah UNBK. berarti kebanyakan kalau negeri UNBK ya? Negeri swasta ya. Pak nggak dapat bantuan Pak yang pasti Pak? Bantuan apa? Agar bisa ikut UNBK gitu? Perawatan atau apa gitu? Ya, sekarang kita baru tahun ini pengadaan laptop berapa jumlahnya? 1.800 laptop ya untuk tahun anggaran ini. 1.800. Ya, Untuk apa tuh, Pak? untuk Ujian akan datang. ya persiapan. Tapi harapannya ini sedang proses percepatan karena e-katalog mudah-mudahan juga bisa membackup yang sekarang kalau ada trouble dan lain-lain. Jadi kita karena pengadaan alat kan bertahap ya gitu. Jadi bantuan yang kita lakukan bantuan meminjamkan gitu. Ini kan semua sebagian besar juga numpang di sekolah lain. Pak, antisipasi kayak kemarin ini telat tidak terprogram pemain diikuti. Nah sebetulnya kan itu sudah terjadwal ya, installnya sudah dilakukan semua, sudah beres. Cuma nanti pembukaan passwordnya untuk soal itu kan sebelum ujian, 2 jam sebelum ujian sudah terjadwal sedemikian rupa. Nah kemarin itu yang seperti SMA katanya ada pengalaman trouble di jaringan dan lain-lain. Antisipasinya kita sudah bersurat dengan PLN untuk penjagaan supaya tidak ada mati listrik. Kita juga sudah, walaupun itu juga sudah dilakukan oleh pusat dan provinsi, tapi kita juga melakukan dengan Telkom juga untuk jaringan. Telkom dilakukan koordinasi. Tetapi sebetulnya apapun yang terjadi, siswa itu tidak akan dirugikan. Karena tetap disediakan waktu sesuai dengan waktu ujian. Jadi kalau trouble-nya di menit ke-5, dia baru menyelesaikan 3 soal, itu kan sudah terekam. Berarti dia kalau 1 jam, berarti 1 jam kurang 5 menit, nanti begitu on lagi, dia tetap dikasih waktu 50 menit. Pakai ada genset itu persiapan. Ya, kalau untuk listriknya ada genset. Tapi prinsipnya yang saya kira yang perlu masyarakat supaya tidak khawatir, tidak dirugikan gitu. Jadi di protapnya sudah dilakukan, kalau mati di menit kesekian berarti
total menit di paling menit sekian, dia tetap akan diberikan waktu ujian. Kemudian yang sudah di-saving jawabannya itu juga sudah tersaving secara otomatis sehingga dia tidak usah mikir lagi gitu. Tinggal melanjutkan soal-soal yang dulu. Pak, yang kembali ke paket yang tadi, masih Kota Bandung masih ada paket A, B, SD ya? Itu Pak. Ya. Orang tua atau anak-anak atau Banyak anak-anak juga karena mereka memang memilih tidak mau sekolah modelnya. Oh, Ya, jadi sekarang ini kan kalau dulu konsepnya seolah-olah kan paket itu sisa ya. Orang tidak mau sekolah atau sudah tua ke situ. Kalau sekarang ada modis baru, pilihan. Karena saya kalau ke sekolah, di sekolah teh ketat begini, maka itu yang di komunitas homeschooling banyak kan. Itu kemana bisa sekolah. kayak anak artis ini sekarang. Ini Pak ada 290 itu usianya berapa dan berapa itu? Nah, harus dilihat ya kalau usia nanti rinciannya. Ya. Tapi yang jelas memang banyak anak-anak usia sekolah. Masih banyak anak-anak ini sebagian besar berapa Ya. persen? Besar kok orang tua ya. Ya, sekarang mah orang tua sedikit lah. Paling 10-20% orang tua. Sekarang anak di bawah 21 tahun, prioritas. Karena prioritas kita yang dibantu adalah 7-21 tahun. Udah sekarang mah jadi orang tua udah pada punya kalian orang-orang Udah, tua. ya. Jadi sekarang malah anak-anak. Anak-anak. Kalau paket A, paket B. Nah, kalau paket C itu pemuda ke atas masih lumayan. Ah, 290. Biar gitu nggak usah SD. Yang ke ini Kemarin juga waktu Pak Wali lihat persiapan penerimaan kan kaget, Pak Gening baru dakenya yang paket. Ya, mereka tanya di pilihan. Ininya ujiannya di mana? sekolahnya Ada berapa titik ya? Oh, ada beberapa titik. Yang caranya menurut kali kota Pak. Ada. Paket A itu di daerah Setiabudi adanya. Oke, nanya yang dekat-dekat di sini nanti saya WA lah ya. Ya, Pak yang WA Ya. siapa Pak Yang nomor aku? Ada. Langsung dari rumah tadi Tanya. ada mau tadi apa suka apa Nah, itu. Cici. Ya. Bapak. atau mau Kemudian tahu bisa mau salah kirinya halo. Halo. Kalau ada data yang detail nanti nge-WA we, nanti dicari tuh. Kalau ada yang tapi emang nama yang paket-paket ini udah kamu sih kalau paket A sekolah SD bakal bisa ada paket C. Ya. Kalau UNBK, paket A kan nggak ada UNBK ya. Kalau UNBK kebanyakan di SMA, SMK. Kalau itu dari nasional Pak. Soal, Soalnya ya, ujian nasional, paket A, B, ABC semua. Ujian nasional sudah kita terima kira-kira 2 minggu yang lalu ya, penyerahan. Kalau paket itu kenapa nggak ada bocor? Hah? Ujian paket Tidak nggak ada seksi. bocor. Jawabannya. Tidak seksi. Padahal Lumayan. coba pelajarannya lebih rumit. ya kesini mau deh Jelaku dijawab kan. Itu rame. Sekolah mah rame. Pak kalau paket-paket ini lulus atau tidak banyak yang nggak lulus jamin lulus semua? Ya kalau nggak memenuhi kriteria lulus ya. Kan sekarang UN tidak menentukan kelulusan ya, hanya komponen di dalam meluluskan. Sehingga nanti kelulusan itu kan sekarang kewenangan sekolah atau PKBM. Malah sekarang di paket ini ada pergeseran. Kalau selama ini kan ijazahnya ditandatangan kepala dinas. Ya, paket itu gaya kepala dinas tanda tangannya. Kalau ijazah SMA kan kepala sekolah. Tapi mulai tahun ini karena di undang-undang itu harus kepala satuan pendidikan, jadi kepala satuan pendidikan, tapi yang terakreditasi. Nah di Bandung ini yang terakreditasi PKBM baru 3. Yang sekarang sedang kita konsultasikan ke pusat, apakah nanti dari PKBM yang lain-lain itu penandatangannya yang 3 ini atau boleh
kepala PKBM yang masing-masing. Ini masih dalam proses. Mengurangi beban ya lumayan. Cenderungnya tambah. Yang paket. Ya. Dan Bandung ini kan juga penambahannya banyak migran ya. Di Garut, Sumedang. Itu kan gini, yang pemuda ini rata-rata korban teu naik, pindah malu sekolah ikutan ke paket C, terus di lembur malu pindah ke Bandung paket C-nya. Ada korban kekerasan, korban seksual yang hamil keluarkan di sekolah gitu. Itu rata-rata migran karena malu di daerahnya ikut di Bandung. Makanya kalau dilihat kelahirannya bervariasi itu. Garut, Ciamis, Tasik, Brebes ya gitu. Berapa persen tuh Pak yang migran yang dari luar kota? Belum punya data yang itu ya, yang akurat gitu. Menteri Susi Pak, ikutan paket C sekarang kan? Paket C ya. Di Bandung ya Pak? Hah? Di Bandung, nggak mau lulus, tapi sudah di Bandung. Enggak. Kan di Ciamis itu waktu. Dulu mah rencananya di PKBM Pandu Mandiri apa di Ciamis. Oh, di Ciamis. Tapi sekarang katanya ikut UNBK. Jadi kalau UNBK kan bisa di mana saja. Oh, ikut. Sudah Bandung, Jawa, Kabupaten nama. Udah sawit kita berarti. Jadi menteri lagi aja. Bisa penting dia sama. Bahasa Inggrisnya lewat. Aku sarjana, aku SMP. Dari sertifikat kan ijazah pengalaman saya. Biasanya tetap ada yang ekstrim tua sekali gitu di atas 55 tahun. Oh, dipakai buat apa itu, Pak? Ya, ada yang cuma memotivasi anak-anak katanya gitu, cucu supaya sekolah. Ada yang itu, ada yang memang sudah jadi perangkat organisasi sosial masyarakat yang memang mempersyaratkan pendidikan minimal. Misalnya pengurus partai gitu. Pak, siapa yang terkenal ya pakai apa di Bandung kan, kalau di Ciamis Susi, kalau Bandung siapa sih? Siapa tahu. Nggak ada kayaknya sekarang, nggak ada tokoh ya. Bandung mah sudah pendidikannya bagus ya, tokoh-tokohnya. Nggak ada ya. artisnya Artis lah minimal Pak. Sule Paling- juga kayak Sule. Soalnya lulus kan. Udah kuliah, Paling yang itu yang anak-anak yang memang menekuni keartisan, itu yang sekolah di homeschooling. Itu yang anak-anak di homeschooling itu rata-rata menekuni, ada yang khusus menekuni band gitu. Jadi dia memang kelebihannya di peminatan keahlian. Jadi hoream matematik riweuh, dan di situ kan ya matematiknya mungkin biasa-biasa, tapi dia jago. Paket-paket itu lebih mudah. Kurikulumnya itu 60% sama dengan formal. Jadi tapi yang 40%-nya itu disesuaikan dengan berbasis kecakapan hidup. Jadi lebih lebih tekstual soalnya teh gitu. Ada cerita gitu. Untuk rumus diuraikan gitu. Dia bisa milih gitu Pak kalau paket itu Pak? Ya matematikanya mau dikit gitu. Enggak, Enggak, ada aman aja. tetap. Coba kalau di belajarnya itu, kan nanti lulusnya mah di satuan pendidikan. Nah, di satuan pendidikan itu biasanya ada unggulan yang sudah berorientasi pada kecakapan. Misalnya di situ mau ke musik, gitu. Latihan musik lebih banyak, matematikanya biasa-biasa saja. Tapi kalau ujian mah sama aja, paketnya yang diikuti harus. Jadi mereka lebih percaya diri karena keahliannya berkembang. Kan banyak anak-anak gitu rata-rata nggak mau sekolah. Kalau di sekolah itu kalaupun pemain band bagus, tapi kalau matematikanya jelek kan dianggap jelek gitu. Nah kalau di non formal nggak dihargai gitu oleh institusinya. Bahkan mungkin sering diajak dipanggungkan, dipromosikan. Makanya banyak yang memilih. Jadi bukan lagi seperti dulu paket ABCD orang tua yang dulu tidak sekolah. Sudah mulai yang usia sekolah. Atlet ada nih Pak? Atlet kayaknya belum ya, nggak ada yang Pemain versi bantu sekolah. belum, nggak ada. Ya, mungkin banyak juga yang belum banyak tahu yang gitu teh ya. Kan banyak yang korban
akibat jadi atlet. Kalau di sekolah kan 1 bulan berturut-turut tidak sekolah misalnya dikeluarkan. Nah, biasanya sok keluarnya kan gitu. Kayak justru masih perlu sosialisasi lah ya, bahwa pendidikan kesetaraan itu sebetulnya juga diikuti oleh anak-anak muda gitu, termasuk yang usia sekolah. Jadi juga beda Pak dengan yang umumnya. Soalnya beda, setting soalnya beda. Tingkat kesulitannya lebih ini ya. Ya, jadi bukan tingkat kesulitan sebetulnya lebih praktikal gitu. Jadi tidak terlalu konseptual gitu, lebih kasus misalnya. Tapi sama tadi tingkat kan standar kompetensinya 60% sama dengan yang formal di standar isi. Sekarang UN itu kan hanya mengeluarkan nilai saja. Nilainya berapa hasil UN, nanti lulusnya oleh satuan pendidikan, diramu dengan hasil ujian sekolah atau yang SMP dengan hasil USBN dengan penilaian sikap, kepribadian gitu. Jadi kelulusan itu sekarang tidak ditentukan oleh hasil UN. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan informasi ini masyarakat juga memiliki pemahaman tentang putra-putrinya yang akan atau saudara-saudara yang akan mengikuti ujian di sekolah. Dan saya ingin menyampaikan bagaimana caranya ujian ini tetap dirasakan sebagai bagian keharusan dari sebuah kegiatan sekolah atau pembelajaran. Jadi tidak dirasa sebagai sesuatu yang wah sehingga harus stres, harus dan lain-lain. Supaya anak-anaknya juga kesiapannya, orang tua, pendampingnya juga merasa nyaman dan tenang. Insya Allah kalau tenang hasilnya saya kira akan bagus. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.